Lagi pandemi begini, banyak yang bertanya ke Zep Finance, aman nggak sih beli rumah tinggal? Katanya takut nggak bisa bayar. Tenang, kita punya solusinya di Zep Finance TV kali ini. Hai Zep Friends, apa kabar? Kita ketemu lagi di Zep Finance TV. Kali ini kita mau ngobrolin tentang kalau millennials nih pengen beli rumah tinggal, aman nggak sih meskipun lagi masa pandemi? Seru banget sih obrolan di Instagram Zep Finance yang nanyain tentang rumah tinggal. Karena rupanya persepsi bahwa milenial tidak suka beli rumah tinggal itu salah. Ternyata milenial itu kepingin punya rumah tinggal. Tapi masalahnya kalau nggak bingung atau bingung cari duitnya. Anyway, kita sekarang punya solusi nih. Meskipun sekarang lagi masa pandemi, rupanya membeli rumah tinggal itu tetap bisa loh dilakukan oleh para millennials. Tapi kita perhatikan dulu ada poin-poin yang penting banget. Yang pertama, kita harus cek kondisi keuangan Zep Friends sudah sehat atau belum. Maksudnya gini, dana darurat udah aman belum? Cek. Kemudian nggak punya utang-utang, gadget, cicilan, pinjol, dan lain-lain? Cek. Yang ketiga, emang yakin mau beli rumah tinggal? Cek. Jadi pastikan kamu tuh memang beneran pengen beli rumah tinggal, bukan sekedar ikut-ikutan aja. Yang kedua, kita juga harus paham kemampuan finansial kita masing-masing. Jadi gini loh maksudnya, sebenarnya hitungnya gampang. Berapa sih harga rumah tinggal yang mampu kita beli? Jadi caranya kita lihat berapa sih penghasilan setahun kita selama ini. Misalnya Zep Friends selama ini penghasilan setahunnya atau gaji setahun 100 juta rupiah. Maka harga rumah tinggal yang mampu dibeli adalah 500 juta rupiah. Jadi saat lagi lihat pameran, lagi naksir rumah, ya mimpinya tuh boleh sih. Tapi coba agak-agak dipatok dengan harga rumah yang mampu kita beli. Gitu loh kira-kira ya. Ya kalau misalnya mau bilang gitu juga zaman dulu ya. Seorang Prita juga pengen banget punya rumah tinggal yang asli gedung banget. Tapi ya udahlah, kalau memang kita belum bisa membelinya, ya jangan dipaksain. Nah selain kita udah hitung harga rumah yang memang mampu kita beli, kita juga mesti menghitung berapa uang muka yang memang harus kita siapkan. Biasanya uang muka itu minimal kita siapkan 10%, meskipun bagusnya antara 20 hingga 30% dari harga rumah yang mau kita beli. Oke, sekarang yang ketiga, pilihan beli cash versus pinjaman. Banyak banget sebenarnya plus minusnya antara beli cash dan juga dibantu dengan pinjaman. Ya kalau memang Zep Friends memang udah punya cashnya, uangnya berlimpah, ya silahkan aja beli tunai, nggak ada yang larang. Tapi kalau misalnya memang kita saat ini dananya sangat terbatas, kemudian tujuan keuangan kita juga banyak, maka sebetulnya yang namanya membeli rumah tinggal dengan bantuan pinjaman ya boleh-boleh aja. Terus kalau misalnya teman-teman concern dengan soal gimana nih masalah syariah dan lain-lain, tenang, nanti kita akan jawab di video yang lain ya, kita nggak bahas sekarang. Tapi yang kita harus cek adalah pada saat kita mau menentukan, oke, let's say kita sudah memilih untuk membeli dengan bantuan pinjaman. Maka berikutnya yang kita harus lihat adalah kira-kira nih berapa ya cicilan per bulan. Kemudian suku bunganya jenis apa, floating atau fix, karena masing-masing itu punya konsekuensi yang berbeda-beda. Lalu berapa penaltinya kalau kita mau melakukan pelunasan dipercepat. Karena ini penting banget ya. Salah satu strategi kita bisa punya rumah tinggal dan lebih tenang adalah kita melakukan pelunasan yang dipercepat. Lalu berapa sih denda keterlambatan kalau memang ternyata nih kita telat bayar? Karena kan mungkin lagi masa pandemi, penghasilan kita tiba-tiba berhenti. Nah, seperti apa nih konsekuensi dari pinjaman yang sudah kita lakukan? Yang keempat, pastikan antara uang muka dan cicilan tuh udah siap. Karena di bulan pertama kita tuh bayarnya dua, yaitu kita bayar uang mukanya sekaligus bayar cicilan pertama.
Jadi jangan berpikir, oh nyiapin uang muka beres 30% dari harga rumah. Enggak. Tetapi kita harus nyiapin selain uang mukanya, juga ada biaya administrasi, juga biaya asuransi, dan juga cicilan pertamanya. Jadi pastikan semuanya itu memang uangnya udah ada. Yang sering kejadian, orang sebenarnya belum ada uangnya. Jadi untuk uang mukanya aja dicicil juga. Nanti cicilannya jadi double. Itu yang sebenarnya jadi berbahaya. Jadi kalau di masa pandemi, saya sarankan kita memang udah siap uangnya. Kalau nggak pandemi, ya bolehlah dipertimbangkan hal-hal seperti itu. Oke? Yang terakhir, atur budget bulanan. Percaya sama saya, pada saat kita sudah punya rumah tinggal yang baru, maka pasti budget bulanan kita berubah. Karena pengeluaran kita juga pasti bertambah. Jadi, pastikan kita memang mampu untuk membayar budget bulanan yang baru. Nah, gimana Zep Friends? Sudah mempertimbangkan dan udah yakin nih milenial siap beli rumah? Oke, sekarang kalau memang Zep Friends sudah siap untuk beli rumah tinggal dan udah nemu nih rumah tinggalnya, lalu berikutnya adalah mau mencari fasilitas pinjaman, maka ada hal-hal yang memang sebaiknya kita persiapkan. Supaya apa? Supaya kita punya permohonan itu bisa disetujui. Ini triknya. Yang paling pertama, kita harus memastikan arus kas kita tuh positif untuk selama durasi ya paling nggak 5 tahun ke depan lah. Ya bayangin aja, sekarang coba imagine yourself sebagai bank atau lembaga keuangan yang mau ngasih pinjaman. Kan pasti pengen dibayar dong, ya nggak sih? Gimana sih kita ngerasa tenang kalau pinjaman yang kita kasih itu bakal balik? Ya kalau orang yang minjem emang punya uangnya buat bayar. Nah, itulah kenapa pentingnya kita punya cash flow yang positif. Nah, cash flow positif ini datang dari mana? 1, datang dari gaji yang stabil. 2, datang dari pekerjaan proyek yang udah kelihatan. 3, biasanya akan terlihat dari mutasi rekening. Itu sebabnya Zep Friends, kita sebaiknya setiap terima pekerjaan minta dibayarnya itu dengan transfer. Jadi kelihatan. Jadi jangan pakai bayaran misalnya emas ala-ala TV gitu kan ya. Mau jadi mafia Italia, nggak usah lah gitu. Nanti malah susah buat dapetin pinjamannya. Yang kedua, siapkan dokumen pendukungnya. Contohnya adalah slip gaji, kemudian NPWP, kemudian KTP pastinya ya, karena harus sudah berusia 17 tahun ke atas. Nah, untuk Zep Friends yang mungkin tidak gajian bulanan, makanya disiapin itu adalah kayak semacam catatan laporan keuangan. Supaya kita tuh ngerti gitu loh bahwa oh rupanya meskipun kita freelancer, kita tuh juga tetap worthy loh untuk mendapatkan bantuan pinjaman. Nah, gimana caranya supaya seorang freelancer itu bisa dapat bantuan pinjaman pada saat dia bisa membuktikan bahwa saya seorang freelancer yang aktif. Saya tuh selalu dapat project. Arus kas saya tuh aman, cash flow saya tuh aman. Nah itulah kenapa pentingnya meskipun kita freelancer, kita bikin yang namanya laporan keuangan pribadi. Supaya saat kita mau mengajukan pinjaman seperti ini, kita tuh gampang. Dan bagi pihak bank dan lembaga keuangan juga lebih mudah untuk assessing our capacity. Yang ketiga, siapkan dokumen pendukung lainnya. Contohnya seperti ya surat nikah, kemudian mungkin juga ada BPJS dan lain-lain supaya memudahkan kita dan juga pihak bank saat mau menentukan syarat-syarat kepemilikan. Nah, itulah kenapa yang namanya punya dokumen-dokumen yang terkumpul dengan rapi itu pasti akan memudahkan kita pada saat kita mau mengajukan pinjaman. Oh iya, aku juga punya tips yang terakhir sih sebenarnya. Perhatikan 5 C's of credit. Banyak dan aku udah pernah bahas di video yang lain sebenarnya ya. Jadi nanti nonton lagi. Jadi gimana Zep Friends? Udah jadi beli rumah tinggal sendiri atau masih ragu-ragu? Tenang, beli rumah tinggal itu nggak kayak cuman mau beli brownies, nggak kayak cuman mau beli kopi, enggak. Itu adalah sebuah aset yang memang besar banget nilainya yang akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi, saya sarankan pada saat mau membeli rumah tinggal, betul-betul dipikirkan dengan baik, tanpa adanya nafsu dan betul-betul logis. Karena hitung-hitungan tidak pernah bohong.
Nah, Zep Friends, kalaupun juga saat ini merasa bahwa saya belum bisa membeli rumah tinggal atau misalnya saya belum bisa untuk memiliki rumah tinggal sendiri, nggak usah berkecil hati juga. It's okay kok. Tapi yang penting kita tuh sadar kalau memang kita belum mau membeli rumah tinggal, pastikan kita punya penghasilan itu tetap dijadikan aset investasi ya, supaya tidak menguap begitu saja. Zep Friends, pastinya masih banyak nih tips-tips tentang membeli rumah tinggal yang ingin kita bagi untuk kalian semua. Tapi nanti ya di video yang lain. Oke, saya Prita Gozi, pamit dulu untuk hari ini. Nah, kita ketemu lagi di episode yang lain. Terus belajar bareng Zep Finance.